Dan di sini dia ada Baik, return. selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Gracia Anggreni Vital Gaul, NIM 12S25 data 001. mahasiswa Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural mengenai D09 Dynamic Memory Allocation. Baik, untuk soal ini saya akan bacakan case-nya atau soalnya. Tugas ini merupakan kelanjutan dari tugas terstruktur yang sebelumnya dengan menyatakan konsep dynamic memory allocation. Simulator hasil karya Orchok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembang masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di set ukuran data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk membuat secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama, mensuruh simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi yang dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa student ke dalam simulator. Yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah course dalam simulator. Yang keempat, fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Dan yang ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan code-nya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash site. Simulator akan secara terus-menerus membaca pemerintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama, fitur pembagian data. Penambahan data student. Ini untuk file T901.c. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama yang diikuti oleh 4 segmen lainnya, yaitu ID, name, year, and study program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: create student, assign ID, assign name, assign year, assign study program. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan menambahkan fungsi create student yang akan dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang akan disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua, untuk menampilkan semua data student. Untuk T1.c, fitur ini tanda dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: print student. Silakan untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Jadi, fitur akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Yang ketiga, penambahan data course. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code, name, credits, and spacing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: create course, assign code, assign name, assign credit, and passing grade. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output
output. Yang keempat itu untuk menampilkan semua data course. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print course. Silakan untuk melengkapi print course dengan menyertakan course yang ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Tadi, kemudian ada untuk perintah mencari data student berdasarkan ID-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah find student by ID #ID. Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan student yang akan ditampilkan, sentinel variabel, dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil find student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Yang keenam, mencari data course berdasarkan code-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Find course by code #code. Silakan untuk melengkapi. Tugasnya di sini silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentinel variabel, dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Digunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian code-nya. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak akan ada keluaran yang diberikan. Untuk case satunya, pada soal sudah disediakan contoh input yang akan diberikan pada program, dan ini adalah keluaran yang diharapkan. Input output, begitu juga dengan case 2, case 3, dan case 4. Untuk program ini saya sudah membuat code-nya. Yang pertama dari T09_01.c. Di sini ada perintah-perintah yang sudah dijalankan, begitu juga dengan T0902, T0903, dan T0904. Di sini sudah disediakan file.header-nya, kemudian untuk file academic.c. Nah, ini ada programnya itu mulai mengelola dua jenis data, tetap academic.c. Saya akan jelaskan kode yang ada di sini. Untuk include academic.h itu file header buatan sendiri yang berisi definisi struct dan enum, yaitu student, course, enrollment, and grade. Kemudian include stdia.h ini itu untuk fungsi input output seperti printf atau scanf. Kemudian include stdlib.h ini untuk fungsi umum, misalnya malloc dan free. Kemudian untuk include string.h ini tuh untuk fungsi manipulasi string, yaitu strcpy dan strcmp. Kemudian fungsi konversi grade ke teks. Di sini itu untuk menginput nilai enum, yaitu grade A, grade B, grade AB, grade BC, grade C, grade D, E, T, dan non. Itu untuk nilai enumnya. Kemudian untuk menginputnya string X, ABC, A, AB, B, BC, C, D, E, T, dan non. Kemudian untuk perintah switch di sini itu dipakai untuk memilih teks sesuai nilai. Kemudian untuk menghitung performance atau mutu dikali dengan SKS. Kita gunakan float calculate performance in grade T, grade unset short credit dengan float bobot sama dengan 0,0f. Kemudian switch grade-nya tadi, switch itu untuk dipakai untuk memilih teks sesuai nilai. Kita masukkan untuk inputannya nilai enumnya grade A sampai E. Kemudian defaultnya dengan bobot 0,0f break. Kemudian kita return bobot dikali dengan credit. Di sini tuh konversi grade ke bobot dari misal A sama dengan 4,0, AB 3,5, B 3,0 sampai ke grade E 0,0 dikalikan dengan SKS itu untuk nilai mutunya. Kemudian di return hasilnya. Untuk print course di sini itu print course
void print course, struct course T course, print F %S, %HU, %S, kemudian course code-nya, course name-nya, course credit-nya, kemudian grade to text, course passing grade. Nah, untuk ini tuh untuk mencetak data mata kuliah, misal code, nama, SKS, passing grade. Ini tuh untuk print F-nya itu %S, %HU, %S. Kemudian formatnya ini dipisah dengan dipisah dengan simbol garis lurus seperti ini. Kemudian untuk print semua course-nya itu digunakan seperti tadi, namun memakai cara loopingan, yaitu loopingannya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari course size, kemudian i++, kemudian nanti di print course i, seperti itu. Kemudian untuk mencetak data mahasiswa, ID, nama, angkatan, prodi, dan GPA itu menggunakan kode void print student, struct student T, student, print F %S, %2F new line, student ID, student name, student years, student study program, dan student GPA. Kemudian untuk memprint semua student menggunakan fungsi void print student, namun menggunakan perulangan font integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student size, i++. Kemudian untuk melooping semua enrollment, di sini digunakan kode void print enrollment, struct enrollment T, enrollment, sampai grade to text seperti ini. Ini tuh untuk mencetak data enrollment seperti ID mahasiswa, nama, kode, kemudian tahun, dan grade-nya. Oke, kemudian untuk memprint semua enrollment digunakan fungsi ini, namun menggunakan perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment size, i++. Jadi semuanya sudah Untuk membuat data, meng-create data, itu membuat struct course baru dengan isi file parameter. Ini tuh kodenya struct course T, create course, char pointer code, char pointer name, kemudian unsigned short credit, enum grade T, passing grade, struct course TC, str copy c.code, str copy c.name, kemudian c.credit sama dengan kreditnya, c.passing grade sama dengan passing grade-nya, kemudian diulang di return C-nya. Kemudian untuk create student sama saja halnya dengan create course, namun di sini dipakai struct student T, create student, yaitu char ID, name, pointer year, pointer study program, kemudian str copy ID name year study program, kemudian untuk GPA-nya s.gpa sama dengan 0,0f, kemudian kita return S-nya untuk student. Kemudian untuk men-create enrollment, ini tuh sama halnya seperti di atas. Untuk enrollment ini digunakan variabel struct course T, student, kemudian year, dan semester. Kemudian str copy a.year, kemudian a.semester, dan kita return enrollment-nya dengan cara return A. Kemudian untuk men-set untuk men-set grade enrollment-nya, yaitu kita gunakan perulangan, yaitu integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment size, i++. Kemudian untuk menghitung nilai GPA-nya, di sini tuh digunakan loopingan untuk semua enrollment milik mahasiswa, dan untuk menghitung total bobotnya itu, yaitu nilai mutu dikali dengan SKS, kemudian dibagi dengan total SKS, yaitu
bagi dengan total SKS yaitulah GPA-nya. Untuk kodenya itu Fed Calculate GPA, Student T, Student Enrollment, dan untuk menghitung total bobotnya digunakan tipe data float total bobot sama dengan 0,0 F, integer total SKS sama dengan 0, kita gunakan perulangan, loopingan, for, integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari enrollment size, I++, kemudian kita masukkan SHMP enrollment, I, student ID sama dengan 0, total bobot tambah sama dengan calculate performance, enrollment I grade, kemudian enrollment ID course credit, kemudian total SKS-nya sama dengan enrollment ID dan course credit-nya. Kemudian untuk total SKS-nya yaitu if total SKS lebih besar dari 0, student GPA sama dengan total bobot dibagi dengan total SKS. Kemudian mencari data student by ID. Itu digunakan fungsi struct student T, find student by ID, struct student T. Kemudian dibuat perulangan nanti sampai return empty-nya ini tuh kalau tidak ketemu return dengan struct kosong. Kemudian untuk mencari source kodenya ini tuh untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Kemudian sama halnya seperti tadi cara loopingannya. Kemudian nanti kalau tidak ketemu return start kosong menggunakan return empty. Ini untuk file academic.c. Setelah file.c dari T01, T02, T03 sampai T04, di sini saya akan mencoba merun apakah sesuai dengan yang diminta pada case soal. Saya akan coba merun di academic.c. Oke, kita run. Nah, di sini sudah saya walaupun sedikit academic.c dan no.c. Kita coba copy untuk T01. Berapa yang mau kulanjutkan ini? Allah marah. Udahlah. Berarti ya, kan kulanjutkan. Tunggu aja. kita coba cek. Baik, sebentar. GCC. Ini juga kalau dia udah sesuai walaupun ada beberapa ya Word ya. memang dia kurang datang. Oh, kita coba. Baik, sudah saya coba untuk menginput sesuai dengan soal yang saya salin ini. Kemudian dapatkan hasil seperti ini. Hasilnya menjadi menggunakan dipisahkan dengan format garis lurus. Jadi 12S2299 dipisahkan bukan dengan tanda pagar lagi, menggunakan tanda garis lurus, virus sublime, dan juga information system. Itu untuk case 1. Untuk case 2, kita perhatikan program dengan triple dash. Oke, kemudian GCC, academic.c, T02, Yang mana lanjut? Yang dicoret ini? Yang dicoret ini? 02, untuk copy. Colornya sudah sesuai dengan yang diminta pada soal, kita berhentikan dengan triple dash. Untuk yang ketiga, GCC, academic.c,
Kamu kan semalam nggak jadi tutor, siapa tahu mengganti itu. Ada Excel. Kita salin apakah sesuai dengan case soal. Kita inputkan. Baik, ini juga sudah sesuai pada yang diminta pada soal. Kita lanjutkan dengan ini yang terakhir. Kita berhentikan dengan triple dash. Untuk yang tes 0904.c kita run .c. .exe. Coba salin. Baliklah. Baik, ini juga sudah sesuai dari Wiro Sableng sampai ke 12S1102 Visual Programming 2D. Kita berhentikan program. Baik, karena semua case yang diberikan pada soal sudah bisa diinput pada terminal dan hasil inputannya sesuai dengan yang diminta, hasil outputannya yang sesuai dengan diminta pada case soal. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa file akademik yang saya buat di akademik.c ini sudah benar. Baik, cukup sekian penjelasan video praktikum yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.